Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Raja Dogor Film. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Mostel Hell. Yang dimana kakak beradik psikopat membunuh tamu mereka dan dijadikan santapan untuk tamu mereka yang lainnya. Bagaimana alur ceritanya? Ini dia alur ceritanya. Film dibuka dengan memperkenalkan tokoh utama dalam film ini, yaitu seorang petani tua bernama Vincent Smith. Dalam kesehariannya, Vincent juga mengelola motel yang sekaligus tempat tinggalnya. Motel yang berlokasikan di sebuah pedesaan yang terisolasi di Amerika bagian selatan. Ida adalah adik perempuan Vincent yang menemani kesehariannya dalam mengelola motel. Sebenarnya, nama motel mereka adalah Motel Hello, akan tetapi karena bagian lampu huruf O yang terus berkedip-kedip, membuatnya kadang terbaca sebagai Motel Hell. Usut punya usut, ternyata selain sibuk mengelola motel, Vincent dan Ida juga adalah seorang pengolah daging babi asap yang cukup terkenal di daerah tersebut. Karena daging asap buatannya sangat enak, banyak orang yang datang ke tempatnya hanya untuk membeli daging asap buatannya. Mereka terkenal memiliki karakter yang dikenal sangat ramah dan baik hati. Padahal tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa Vincent dan Ida sebenarnya adalah adik kakak psikopat yang sadis. Pada malam hari, Vincent seringkali menjebak orang asing yang lewat di sekitar area tempat tinggalnya dengan berbagai perangkap yang ia pasang di tanah, sehingga beberapa pengendara mobil dan motor yang melintas mengalami kecelakaan. Dan setelah itu, Vincent pun datang untuk membius para calon korbannya dan menculik mereka. Targetnya tentu saja adalah para turis yang kebetulan melewati tanah pertanian milik mereka. Setelah mendapatkan korbannya, Vincent dan Ida akan membawa para korbannya ke suatu tempat yang disebut Taman Rahasia atau The Secret Garden, yang diklaim adalah milik Vincent, yang dimana dirinya menanam salah satu bahan rahasia untuk daging asapnya. Scene selanjutnya, Ida dan Vincent terlihat sedang berada di taman rahasianya itu. Di sana terlihat begitu banyak korban yang telah tewas dibunuh oleh mereka. Para korban dikubur dengan posisi kepala mereka ditutupi dengan karung yang terlihat muncul di atas tanah. Sebelum mereka membunuh para korbannya, terlebih dahulu Vincent dan Ida memotong pita suara para korbannya agar mereka tidak berteriak. Dan ternyata para korbannya ini akan dijadikan bahan olahan untuk menjadi daging babi asap yang akan mereka jual kepada para pelanggan. Singkat cerita, pada malam hari, yang dimana Vincent biasa melakukan aksinya itu. Dan bisa kita lihat, di scene selanjutnya, sepasang kekasih bernama Terry dan Boris sedang berboncengan. Mereka melintas di area tanah pertaniannya Vincent dan tidak lama kemudian terjadilah kecelakaan, yang dimana motor mereka oleng dan tidak terkendali. Kecelakaan itu membuat mereka tidak sadarkan diri. Vincent yang memperhatikan pun langsung bergegas menghampiri mereka guna untuk memeriksa keadaan para korbannya itu. Setelah itu, Vincent pun kembali lagi ke motelnya di pagi hari dengan membawa Terry. Di dalam motel sudah terlihat keberadaannya Ida yang sibuk menyiapkan makanan. Dengan tingkahnya yang ceria, dia memasak sekaligus makan dan bernyanyi bersama dengan lagu yang diputar di radio.
Tidak lama, Ida pun dikejutkan dengan kedatangannya Vincent yang menggendong seorang wanita. Dan di sini, Ida merasa tidak nyaman dan terus bertanya siapakah wanita tersebut. Tanpa menjawab pertanyaan adiknya terlebih dahulu, Vincent langsung memerintahkan adiknya itu untuk mengambil kunci kamar motel dan kemudian mereka membawa Terry masuk ke dalam kamar motel tersebut. Scene selanjutnya terlihat seorang pria yang berprofesi sebagai sheriff. Ia bernama Bruce atau kita sebut saja dengan nama panggilan Sheriff Bruce. Ternyata Bruce tengah berada di motel milik adik kakak psikopat itu. Ida dan Vincent pun sudah berada di sana dengan menggunakan seragam yang ciamik dan rapi. Melihat kedatangannya Sheriff Bruce membuat Ida menjadi salting dan ingin bermain-main dengannya. Dengan cara yang absurd, Ida menarik tubuhnya Bruce dan membuatnya tidak berdaya di atas kasur. Akan tetapi Vincent datang dan menyuruh Ida untuk membiarkan Bruce pergi. Singkat cerita, tidak lama dari itu, Terry pun tersadar dari pingsannya, yang dimana Terry di sini menanyakan keberadaannya Boris, yaitu kekasihnya. Vincent pun menjawab bahwa Boris telah tewas. Tentu saja Terry tidak percaya begitu saja atas apa yang telah dikatakan oleh Vincent. Lantas, Terry pun mengatakan kepada Vincent bahwa dirinya ingin melihat Boris. Alih-alih mengantarkan Terry untuk bertemu dengan Boris, Vincent di sini justru mengatakan sudah terlambat, yang dimana Vincent sudah menguburkan Boris saat matahari terbit. Mendengar hal itu, sontak Terry menjadi berontak. Akan tetapi, Ida memberikan Terry selimut dan membawanya untuk duduk di sofa guna menenangkannya. Terry pun bertanya siapa yang memberi izin untuk menguburkan pacarnya itu. Bruce pun langsung menyanggah ucapan Terry bahwasanya dalam keadaan yang darurat, tidak apa-apa bagi orang asing untuk menguburkan orang yang telah tewas. Kemudian, Bruce bertanya kepada Vincent, di manakah Boris dikuburkan. Vincent pun mengatakan bahwa dia menguburkannya di pemakaman. Setelah itu, mereka pun pergi ke pemakaman yang dimana Vincent mengubur mayatnya Boris. Terry menangis di samping nisan, meratapi kekasihnya yang diketahuinya telah meninggal. Namun kenyataannya Boris belum meninggal, melainkan Vincent telah menguburnya secara hidup-hidup di taman rahasia atau di secret garden, seperti yang Vincent lakukan kepada korbannya yang lain. Scene selanjutnya, di peternakan babi, Vincent kedatangan tamu seorang pria bernama Bob. Bob pun menghampiri Vincent yang sedang sibuk memberi makan ternak babinya itu. Sejenak, Vincent pergi dan masuk ke tempat pemotongan daging, dan Bob pun mengikuti Vincent dan mendekat ke tempat pemotongan daging. Diam-diam, Bob mendekatkan telinganya ke pintu. Dirinya pun mendengarkan suara yang tidak biasa, dan dirinya mencoba untuk mendengarnya lebih dekat. Akan tetapi, Vincent keluar dari tempat pemotongan daging itu, dan hal tersebut membuat Bob terkejut, dan tidak sengaja dirinya mundur tergelincir dan terjatuh ke lumpur babi. Dengan cepat, Bob bangkit dan langsung berlari ke arah mobilnya, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Vincent sendiri kembali pulang ke motelnya, yang dimana Vincent mendapati Terry yang masih berduka atas kematian Boris. Vincent pun bertanya kepada Terry bagaimanakah perasaannya. Terry pun menjawab bahwa dirinya bingung dan tidak tahu percis apa yang dia lakukan selama berada di motel ini. Dan di momen ini, Ida dan Vincent melakukan yang terbaik untuk menghibur Terry.
Terry yang mendapatkan perlakuan baik seperti itu pun lantas berterima kasih kepada mereka karena begitu baik kepadanya, dan kemudian Terry pun tidur. Sementara itu di tempat lain, lebih tepatnya di taman rahasia milik Vincent, terdapat Bob yang diam-diam masuk ke dalam taman rahasianya Vincent dengan memanjat masuk melalui pagar. Di sana, Bob pun menemukan beberapa manusia yang terkubur, yang hampir seluruh bagian tubuhnya berada di tanah dan bagian kepalanya keluar dan ditutupi dengan karung. Bob pun mencoba membuka salah satu karung yang menutupi bagian kepala dari para manusia yang dikubur di sana. Dan betapa mengejutkannya bahwa manusia itu adalah Boris. Boris dengan kondisi pita suaranya yang telah terbelah sehingga dirinya tidak bisa berbicara dan hanya bisa berdengkur. Tapi sayangnya, Vincent sudah berada tepat di belakang Bob dan tiba-tiba setelah itu Vincent pun pergi ke jalan dan kembali memasang jebakan. Setelah itu, tidak lama kemudian datanglah sebuah minibus yang melintasi area jalan tersebut dan terjadilah kecelakaan. Vincent pun langsung pergi ke arah minibus itu dan kemudian Vincent menebar gas untuk membuat mereka tidak sadarkan diri. Kemudian, Vincent menjanjikan Ida sebuah kejutan untuknya. Lalu setelah sampai di taman rahasia, Vincent pun langsung memperlihatkan kepala Bob kepada Ida. Dengan seluruh tubuhnya sudah dikubur dan kepalanya berada di atas tanah. Kemudian selanjutnya, Vincent pun memulai proses untuk menguburkan para korban. Dengan menggunakan mesin penggali tanah, Vincent bisa menggali tanah dan kemudian dirinya memasukkan satu persatu tubuh para korban barunya itu. Dan proses selanjutnya adalah bagian Vincent memotong setiap pita suara para korban dengan membelah sedikit lehernya. Kemudian disuntikan sebuah cairan ke dalam tubuh para korban melalui celah luka yang terdapat di lehernya itu. Beberapa hari kemudian, seperti biasa pada malam hari, lebih tepatnya di daerah tanah pertaniannya Vincent, terdapat dua orang yang berada di dalam perjalanan. Dua orang itu melintasi jalan yang dimana Vincent memasang jebakannya. Terlihat di depan jalan, terdapat suatu karton yang menghalangi perjalanan mereka. Dan oleh karena itu, salah satu penumpangnya yaitu seorang wanita bergegas untuk membuang karton yang menghalangi jalan. Tapi tiba-tiba temannya yang berada di dalam mobil menangis melihat temannya ditangkap oleh Vincent. Dengan sigap, si wanita itu pun langsung tancap gas dan pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Wanita itu mencoba untuk melaporkan semua kejadian mengerikan kepada Sheriff Bruce. Tetapi dengan cepat, Vincent mengejarnya dengan menggunakan mobil. Atas kejadian itu, membuat Bruce kehilangan koneksi dengan wanita tersebut, dan usaha untuk menyelamatkannya pun akhirnya gagal. Sementara itu, Vincent sudah kembali lagi ke dalam motel, yang dimana dirinya kedatangan dua orang tamu yang ingin menginap di motel miliknya.
Layaknya resepsionis pada umumnya, Vincent pun melayani kedua tamunya dengan baik. Dan setelah mereka masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Oh, yeah. Would you put your hands behind your back, please? With this stuff, you smell it. setelah keduanya dipastikan sudah pingsan, Vincent dan Ida pun langsung membawa kedua tamunya pergi ke tempat taman rahasianya. Lalu pada pagi hari, Terry pun terlihat bangun dari tidur dan menghampiri Vincent. Terry dengan bahagia menyapa Vincent dengan wajah gembira. Kemudian, Vincent menawarkan sesuatu yang menarik kepada Terry. Vincent menawarkan suatu kerjaan, yaitu mengolah daging. Terry dengan senang menerima tawaran Vincent, tetapi Vincent sempat meyakinkan Terry bahwa mengolah olahan daging bukanlah suatu yang mudah. Tapi dengan santainya, Terry ingin mencoba untuk belajar mengolah daging. Singkat cerita, Vincent membawa Terry ke tempat pemotongan daging. Vincent pun membiarkan Terry untuk masuk ke dalam. Perlahan Terry mulai masuk dan mengamati apa yang ada di rumah pemotongan daging. Tapi tiba-tiba Ida ada di sana dan mendorong Terry keluar dari ruangan. Dengan cepat, Terry meminta maaf kepada Ida dan mengatakan bahwa dirinya hanya penasaran. Dan tidak hanya itu, Terry juga memberitahu Ida bahwa Vincent berjanji untuk mengajarinya mengolah olahan daging. Setelah itu, Ida pun membawa Terry ke suatu rawa, dan di sana Ida mencoba untuk menenggelamkan Terry. Untung saja Vincent datang tepat waktu dan menyelamatkan Terry. Kemudian, Terry terlihat tengah terbaring di atas tempat tidur dengan posisi Vincent dan Ida yang berada di samping tempat tidurnya. Di sini, Ida meminta maaf kepada Terry. Terry pun menerima permintaan maafnya Ida. Kemudian setelah itu, Ida meninggalkan kamarnya Terry. Dan Terry di sini berterima kasih kepada Vincent karena telah menyelamatkan nyawanya. Di momen itu, Terry mencoba untuk merayu Vincent. Akan tetapi dengan cepat, Vincent menolak rayuannya. Vincent berkata bahwa perilaku itu tidak senonoh dan mereka harus menikah terlebih dahulu. Setelah itu, Terry memberitahu Vincent bahwa dirinya ingin sendirian untuk beberapa waktu. Dan Vincent pun pergi meninggalkan ruangan Terry. Singkat cerita, Vincent pergi menemui seorang pendeta. Vincent memberitahu kepada pendeta itu mengenai rencana pernikahannya dengan Terry. Pendeta pun mengungkapkan kebahagiaannya untuk Vincent dan meyakinkan Vincent bahwa semuanya akan berjalan baik. Setelah itu, pendeta bertemu dengan Sheriff Bruce dan memberitahunya bahwa Vincent akan menikah. Bruce sendiri tidak percaya bahwa Vincent benar-benar akan menikah. Bruce juga bertanya dengan siapa Vincent akan menikah. Pendeta pun menjawab bahwa Vincent akan menikah dengan Terry. Mendengar hal itu, Bruce menjadi marah. Hal itu dikarenakan Bruce memiliki perasaan kepada Terry. Dengan segera, Bruce datang ke motel dan langsung masuk ke kamar mandinya Terry, yang dimana pada saat itu Terry sedang berendam. Di momen ini, Terry menegaskan kepada Bruce bahwa dirinya mencintai Vincent dan dirinya juga akan menikah dengan Vincent. Di sini, Bruce terus mencoba untuk meyakinkan Terry bahwa Vincent bukanlah orang yang tepat untuknya. Tetapi sepertinya Terry tidak mau berubah pikiran. Kemudian tiba-tiba Vincent datang dan masuk ke kamar mandinya Terry. Vincent pun langsung menodongkan senapan ke arah Bruce
dan mendorongnya pergi keluar dari motel. Setelah itu, Terry, Vincent, dan Ida terlihat sedang minum bersama. Tanpa disadari, Ida telah mencampurkan cairan ke dalam minumannya Terry untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Dan pada malam hari, Ida dan Vincent kembali pergi ke taman rahasianya. Mereka pun mengambil ketiga korban dan membawa mereka ke rumah pengolahan daging untuk diproses. Kemudian kembali lagi ke taman rahasia yang dimana Boris berhasil menarik dirinya keluar dari tanah. Dan tidak lupa, Boris juga membantu korban yang lain dan bersama-sama mereka semua pergi ke motel. Sementara itu, setelah melakukan penyelidikan di sekitar motel, Bruce menjadi curiga terhadap saudara-saudaranya. Bruce juga menyelinap masuk ke kamarnya Terry dan mencoba untuk meyakinkannya untuk pergi, dan berkata bahwa Vincent mungkin saja berencana untuk membunuhnya. Bruce juga memberitahu bahwa Vincent dengan sengaja menembak sepeda motor Boris dan Terry, dan juga Vincent telah menjebak dan menenggelamkan ratusan mobil di rawa. Terry pun setuju untuk pergi dengan Bruce dan mulai bersiap-siap untuk pergi. Tetapi tanpa disadari, Ida sudah berada di sana. Kemudian Ida menyeret Terry ke Vincent yang berada di rumah pengolahan daging. Di sini, Ida memberitahu Vincent bahwa mereka mungkin harus menjelaskan hal-hal kepada Terry. Pada saat ini, Vincent meminta Terry untuk melihat dirinya, dan dia mengatakan kepadanya apa yang dia lihat. Tetapi Terry meludahi wajahnya Vincent, dan Ida pun mentertawakannya. Setelah itu, Vincent menyuruh Ida untuk keluar dari rumah pengolahan daging dan menyuruhnya untuk membawa Bruce ke rumah pemotongan daging. Dan ternyata di luar Ida diserang oleh para korban yang bisa terbebas dari taman rahasia. Sementara itu, Terry sendiri bersama Vincent dan dirinya melihat Vincent melakukan proses pemotongan tubuh salah satu korban. Pada saat Vincent pergi sebentar, Terry pun mencoba untuk melarikan diri, tetapi pintu terkunci. Kemudian, Vincent tiba-tiba datang dan sudah berada di belakang tubuhnya Terry. Dan langsung saja Vincent menangkap Terry. Setelah itu, Vincent mengikatnya dan tiba-tiba Boris datang menerobos jendela dan menyerang Vincent. Tapi Vincent dapat menyerang balik dan mencekik lehernya. Sementara itu, Bruce bangun dan langsung mengambil pistol dan langsung pergi mencari Terry. Dan tidak lama kemudian, Bruce menemukan Terry yang tidak sadarkan diri dengan kondisi tubuh terikat pada ban berjalan. Dirinya juga memegang tangannya Terry dan memeriksa denyut nadinya. Kemudian Vincent muncul mengenakan kepala babi dan tiba-tiba di saat mereka berdua sedang berkelahi, tanpa disadari sabuk konveyor menjadi aktif dan perlahan-lahan menggerakkan Terry ke pisau pemotong daging. Kemudian Terry pun bangun dan menyadari bahwa dia perlahan-lahan bergerak ke arah pisau. Dengan putus asa, Terry mencoba memanggil Bruce agar bisa membantunya. Sementara itu, perkelahian di antara Vincent dan Bruce berhasil dimenangkan oleh Bruce
dengan bagian perutnya Vincent terpotong oleh gergaji. Dan dengan cepat, Bruce langsung pergi ke Terry untuk menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Terry, kemudian Bruce kembali lagi ke Vincent dan melepas kepala babinya. Kemudian sebelum akhirnya Vincent menyerahkan motel ke Bruce dan sama-sama memberitahu Bruce untuk mengurus taman rahasia dan hewan ternaknya. Kemudian Bruce dan Terry mendengar suara teriakan dan langsung saja mereka berlari ke taman rahasia. Di sana mereka menemukan Ida yang terkubur dengan kakinya menendang-nendang di atas tanah. Setelah itu, pada saat mereka sedang berjalan menjauh dari motel, Bruce memberitahu Terry bahwa meskipun dirinya dibesarkan di sini di motel, dia senang melarikan diri dari sini ketika dirinya berusia 11 tahun. Lalu Terry menyanggah Bruce bahwa motel ini adalah tempat yang jahat dan menyarankan Bruce untuk membakar motel itu. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Jadi kesimpulannya, si Sheriff Bruce merupakan adik kandung dari Vincent. Tapi ia sama sekali tidak mengetahui kegiatan malam yang dilakukan oleh Vincent dan Ida karena dirinya tidak tinggal di motel milik mereka. Kalau kalian suka sama alur ceritanya, bantu supportnya dengan cara like, komen, subscribe dan share. Terima kasih semuanya, see you bye-bye.